Ada dua hal yang akan kita bahas di sini. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama namanya adalah buy ini artinya jual beli. Ya, buy salam, kemudian buy al-istisna. Bapak dan Ibu, kalau sumber dan dasar hukum yang berkaitan dengan ini sudah jelas. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali kalian melakukan perniagaan atas dasar suka sama. Itu perintah, itu dasarnya. Hari ini kita akan melihat dua hal. Baik as-salam ini Bapak Ibu, jual beli yang dilakukan, ada penjualnya, ada pembelinya, ada barang yang diperjualbelikan, ada alat tukar di dalamnya, dan di dalamnya juga ada ijab kabul. Apa yang membedakan dengan jual beli yang lain? Kalau bai as-salam ini adalah jual beli yang terjadi pembayarannya di awal cash, tapi barangnya belum kita terima. Paham Bapak Ibu? Jual beli yang terjadi pembayarannya pembayarannya cash di awal, tetapi barangnya belum kita terima di sana. Tapi kalau jual beli mutlak itu kita berikan uang dan kita terima barang, itu tidak salam namanya. Bagaimana dalam ketentuan agama? Hari ini banyak model jual beli yang berkembang, dan salah satu bentuk jual beli itu modelnya salah satu adalah ada pembayarannya di awal, nanti barangnya menyusul kemudian. Ada enggak Bu? Ini harus kita dudukkan dulu. Dasarnya dulu Bapak Ibu. Kalau ayat yang mendasari bai as-salam, kalau Bapak Ibu nanti mendengar ada namanya as-salam, tapi ini bukan dalam artian salaf itu kaum salafiyah. Nah, jadi jangan nanti dipahami salafi itu adalah memang kaum salaf juga. Tapi dalam konteks muamalah yang disebut dengan as atau salaf itu adalah bagian nama yang dipakai di dalam sistem jual beli dan pembayarannya di awal, kemudian barangnya menyusul atau nanti kita terima kemudian. Dasar pertamanya adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian hadis yang berkaitan dengan itu, nanti kita lihat. Di dalam hal ini kita harus mendudukkan dulu mana yang menjadi rukun dan mana yang menjadi syarat, kemudian apa yang disebut dengan jual beli as-salam itu. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, bai as-salam itu adalah akad pembelian barang yang dilakukan dahulu, barangnya kemudian diserahkan barang itu kemudian. Ini maksudnya poin yang ini. Dan nampak cahayanya Bu ya. Mulai ya poin. Saya sampai tapi ini lampu letakkan hilang ya. Pindah Pak. Dan jadi tulisannya nampak. Bapak dan Ibu, kalau jual beli yang seperti ini, yang mendasari dasar hukum yang berkaitan dengan jual beli dalam bentuk as-salam ini, apakah nanti transaksi Ibu dilakukan secara online? Adakah jual beli online? Lalu penjual itu menawarkan barang kepada kita, kemudian si orang pembeli membayar bayarannya di awal, kemudian nanti 2 minggu atau 3 minggu lagi melalui kurir, barang itu menyusul dan sampai di alamat kita. Ibu sudah mengamalkan apa yang disebut dengan as-salam. Ada enggak seperti itu Pak? Ada. Dasar hukumnya apa? Ayatnya. Barang siapa yang melakukan salam, hendaklah dia melakukan salam pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui hingga tempo yang diketahui. Ini yang harus dipahami dalam jual beli salam.
Yang pertama, dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jual beli dan dengan pembayarannya di awal dan barangnya menyusul kemudian, dengan syarat hendaklah dilakukan pada takaran yang diketahui. Ini kalau menimbang. Nah, kalau menimbang, contoh, biasanya ibu membeli barang yang ditimbang dalam bentuk salam dan dipesan secara online, biasanya apa? Kurma, Bu. Kurma. Dalam transaksi awal itu harus diketahui ibu memesannya berapa kilo. Kalau ibu memesannya adalah katakan 5 kilo, berarti takaran yang diketahui dalam transaksi akad itu adalah 5 kilo. Itu harus dituang dalam akad. Yang kedua adalah diketahui timbangannya, yang diketahui timbangannya hingga jatuh tempo barang itu sampai dan bagaimana cara pembayarannya. Maka dalam konteks ini, kalau jual beli dilakukan dengan memenuhi persyaratan ini, maka dia jual belinya sah dilakukan dengan metode salam. Sampai di sini paham, Bu? Paham ya? Oke. Terus bagaimana dengan barang yang tidak sesuai dengan apa yang kita terima? Bapak Ibu, membeli atau jual beli dengan sistem online, itu transaksinya dan akadnya terjadi ketika online atau tidak? Itu dulu. Contoh, kita beli jilbab, Pak, atau beli mukena, atau Bapak Ibu, atau Bapak beli sarung, atau beli baju. Kita mengetahui satu, ukuran bajunya berapa, lebar baju, itu dibuat di situ. Warnanya apa, dasarnya apa, ya. Kemudian panjang tangan dan lebar bahunya berapa, lebar dadanya berapa. Ketika yang disampaikan spesifikasi itu sama dengan yang kita terima, maka jual beli itu sah. Tetapi jika seandainya berbeda spesifikasi barang yang kita terima, maka jual beli ini kategori tadlis. Tadlis itu secara bahasa maknanya penipuan. Penipuan. Jadi ketentuan agama penipuan itu ada dua. Yang pertama, menipu dari sisi kualitas barang. Iko kecen brandnya itu luar negeri, Pak, padahal buatan ampe-angke. Contohnya, ampe-angke kan bagus dalam membuat konveksi, padahal buatan ampe-angke, padahal kita menyampaikan kepada pelanggan itu adalah buatan brandnya adalah dari luar negeri. Walaupun harganya tidak kita tadliskan, tetapi mereknya kita tadliskan, maka itu sudah masuk dengan kategori tadlis. Penipuan. Mukena ini buatan orang Gadui, lalu ibu bilang ini buatan dari Bogor. Walaupun harga yang disampaikan mengambil keuntungan tidak di atas 50%, tetapi ibu menyampaikan informasi itu adalah hal yang salah, maka itu masuk kategori tadlis dari sisi kualitas barang. Jadi di Islam itu memang berterus terang, berjelas-jelas agar hidup terang terus. Terus yang selanjutnya, rukunnya jelas, dua pihak yang berakad jual beli salam, kemudian barang yang diakadkan, kemudian yang ketiga tawaran dan penerimaan barang. Ijab kabulnya di mana? Apakah di dalam jual beli salam atau dalam jual beli itu perlu tidak yang disebut dengan sighah? Sighah ini artinya adalah ijab dan kabul. Sama ketika bapak menikahkan anak gadis, itu pakai sighah enggak? Saya nikahkan anak kandung saya dengan nama Fatimah binti Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat ditambah emas seberat 2 kg. Ya, dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung bapak bla 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 dengan mahar seperangkat alat sholat ditambah emas seberat 2 kg dibayar tunai. Nah, itu kalau sighah dalam bentuk lisan. Tapi sighah itu tidak harus berbentuk lisan. Bisa dia ketika bapak ibu memberikan uang, maka di situ barang kita terima. Itu sih. Kemarin saya sudah bahas COD enggak? Sudah. Tapi belum baru COD-nya sekedar
boleh, tapi kriterianya ada. Ya, baru saya kemarin sampaikan jual beli COD boleh enggak? Boleh, tapi kriteria bolehnya yang bagaimana? Belum kan kita jelaskan? Nah, mudah-mudahan sampai ke situ kita jelaskan nanti. Di dalam ketentuan rukun, dua pihak yang berakad ini adalah orang yang baligh dan berakal sehat, Pak. Tidak boleh di dalam ketentuan fikih bahwasanya yang berakad dalam kategori jual beli dalam kategori besar, yang berakad di situ adalah orang yang masih dalam pengawasan orang tua. Harus berakal sehat, tidak anak-anak, tidak gila, Pak. Itu syaratnya orang yang berakad di dalam baik jual beli mutlak ataupun jual beli dengan sistem salam. Ibu-ibu pernah tak menyuruh anak awak kelas 5 SD membeli garam ke kedai? Pernah tak, Pak? Anak kelas 5 SD sudah kategori mumayyiz belum? Belum. Namun juga anak ambo nomor 2 belum mumayyiz, Pak. Walaupun nyolah lah sunat, tapi belum masuk kategori mukallaf, orang yang sudah dibebani hukum. Terus ibu menyuruh membeli kopi, membeli garam, gula ke kedai, berarti yang terjadi akad jual beli di situ antara penjual dengan anak ibu, betul tak? Sah tak jual? Sah. Sah. Di masa jual beli. Apakah si pembeli memenuhi syarat? Enggak. Belum. Apakah penjual memenuhi syarat? Mungkin, karena mungkin sudah dewasa. Tetapi si pembeli memenuhi syarat, apakah sah jual beli? Sah. Ada namanya uruf. Ini harus kita pahami. Jadi ada konsep hukum Islam itu tidak berlaku apa namanya itu sempit, uruf. Tapi tidak semuanya diurufkan. Uruf itu artinya adat dan kebiasaan. Jual beli dalam bentuk kecil, beli mecin, Ajinomoto, Royco, beli rokok, ya Pak ya, yang bagi bapak yang merokok, beli apa lagi, roti, minyak, itu masih dalam kategori yang ditolerir dalam bentuk jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Boleh, Pak? Tapi kalau jual beli tanah, tidak, Bu. Nah, ya, jual beli oto tidak bisa, Pak. Ya, jual beli tanah tidak bisa anak di bawah umur. Paham ya, Bu ya? Karena itu masih dalam kategori yang diterima secara adat dan kebiasaan. Dalam hal ini bisa disebut dengan uruf, kebiasaan yang berlaku untuk anak-anak kita, bagi kita menyuruh anak. Sama dulu saya sampaikan sama ibu. Masih ingat ya ibu? Bahwasanya ini barang boleh diminum, boleh dimanfaatkan, harus dibayar dulu enggak? Ya apa tidak? Ya, itu ketentuan fikihnya begitu. Ini bisa dikatakan milik kita kalau sudah dibayar, Pak. Ini Bapak kasih sama saya tadi dibayar akadnya atau dihibahkan, Pak? Ini hibah nih, Pak ya. Kan enggak saya beli, Pak. Nah, hibah berarti. Berarti Bapak yang beli. Kalau ini dibeli, baru itu menjadi milik sempurna. Boleh kita jual lagi. Masih ingat tak Bapak kebiasaan yang saya sampaikan dulu? Makan di rumah makan. Makan dulu atau bayar dulu? Makan dulu. Berarti kan belum terjadi pemindahan kepemilikan. Kenapa kita nikmati? Di situ ada uruf. Kebiasaan yang dianggap baik, boleh kita melakukan hal yang demikian karena tidak ada yang dirugikan, karena ada unsur kepercayaan. Enggak mungkin orang ini akan berdusta dan berbohong, maka ini dibolehkan walaupun kita menikmati setelah kanyang baru datang ke kasir barang. Kan itu, Pak. Betul di situ. Ya, Bapak Ibu. Jadi bolehkah jual beli itu harus pakai ijab dan kabul? Kalau kita pakai mazhabnya Imam Syafi'i, itu pakai ijab kabul, Pak. Saya jual, apa contohnya? Cabai seharga 1 kilo, seharga 25.000. Saya beli cabai Bapak seharga 25.000 1 kilo. Begitu caranya kalau menurut Imam Syafi'i.
Kalau model itu antri yang mewah di pasar bawah belanja Pak. Ya, ndak hanya cabai, jari yang bagai. Makanya makna sifat menurut Imam Abu Hanifah itu boleh dilakukan walaupun itu tidak melalui lisan. Ketika kita memberikan uang, lalu barang diserahkan, maka di saat itu sudah ada yang namanya ijab dan qabul. Ya Bu? Kemudian barang yang diakadkan. Barang yang diakadkan itu adalah barang yang milik sempurna si penjual. Kalau barang titipan, wadiah, titipan, yang dititipkan kepada kita, itu tidak ada hak kita untuk menjual Pak. Barang titipan. Jadi yang tidak boleh dijual itu yang pertama barang titipan, tidak boleh dijual. Barang yang disewa, itu tidak boleh dijual. Barang yang digadaikan, kecuali si penerima gadai, pemberi gadai tidaklah mampu lagi menebus dalam jangka waktu tertentu, maka itu baru boleh dijual untuk melunasi hutang. Ya, itu nggak boleh dijual. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka milik kategori barang yang diakadkan ini adalah barangnya adalah milik sempurna, betul-betul milik kita. Next. Sampai siku ada Bapak Ibu yang kapan tanya? Silakan Bu. Enggak. Mudah-mudahan enggak ya Bu ya. Lanjut. Syarat barang yang pertama adalah pembayaran harga mesti tunai dalam majelis akad sebelum berpisah. Jadi kalau salam itu Bu, jangan pembayarnya dilakukan secara kredit. Tapi jual beli kredit boleh tidak Bu? Secara kredit. Umpama model kau jual beli dalam kategori salam. Saya beli air SMS ini, itu barangnya belum ada di tangan saya dan tidak ada di penjual. Nanti akan dikirimkan sebanyak 5 kardus. Itu 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi. Tapi pembayaran itu harus terjadi di awal. Cash. Yang salah. Tapi bolehkah dia itu dibayar secara kredit? Boleh tak? Boleh tak dibayar secara kredit? Boleh. Bolehkah kita jual beli secara kredit? Boleh. Tetapi kalau jual beli secara kredit, harganya tentu tidak akan sama ketika kita bayar secara cash di awal, walaupun barangnya nanti menyusul kemudian. Pasti akan berbeda. Betul tidak Pak? Nah, kelebihan terhadap harga atas pembayaran secara kredit itu boleh dalam Islam atau tidak? Boleh tidak? Ibu, boleh tidak? Iya. Bid cash kita beli itu sekitar 18 juta. Kalau kita bayar kredit motor bid itu hampir 23 juta atau mungkin 25 juta. Boleh atau tidak Bu? Boleh. Sekarang harus dipahami, di mana yang membolehkan. Sekarang bukan persoalan kelebihan harga secara kredit dan cash. Yang membolehkan di situ adalah satu. Pertama, jelas akadnya jual beli. Di situ ada barang. Ada penjual, ada pembeli. Ada barang yang diperjual belikan. Persoalan lebih atau tidaknya itu cara bayarnya Pak. Kalau Bapak membayar dengan cash harganya 18 juta, berarti itu keuntungan yang sudah didapatkan oleh penjual, sehingga uang 18 juta itu bisa dimodalkan lagi untuk usaha, sehingga dia bisa memanfaatkan uang yang Bapak bayarkan atas pembelian bid dengan harga 18 juta. Terus kalau kita DP dengan harga DP di awal itu 2 juta atau 3 juta, maka nanti kita ansur selama 24 bulan atau 2 tahun, maka ditotalkan dan dikalkulasikan berjumlah sebanyak 25 juta,
Berarti berapa selisihnya dari 18 juta? Berapa Bu? 7 juta. 7 juta itu adalah keuntungan yang didapatkan kalau 2 tahun lagi, berarti di 2027 nanti dia akan memperoleh keuntungan itu. Betul nggak Bu? Nah, pembayaran di awal cash 18 juta itu cara bayarnya dan keuntungan di tahun itu, sedangkan nanti di 2027 cara bayarnya dan keuntungan di tahun itu, maka dalam penjelasan para ulama tidak ada yang dirugikan, dan di situ tidak ada riba, tidak ada tadlis, tidak ada riswah, dan tidak ada iktikar dan zalim. Silakan ibu bapak untuk mengkredit apa yang mau dikredit. Ya. Ya Bu ya. Next, yang kedua. Barang tersebut ada di pasaran ketika akad semasa tempoh penyerahan. Bu, kalau barangnya tidak ada di pasaran, itu tidak bisa disalamkan. Nah, contoh, Pak, Ambo Musanoto kapal. Tapi kalau tu Avanza dengan yang ada di pasaran, Ambo bayar cash, nanti barang nyusul kemudian, itu boleh. Mungkin inden sekitar 1 bulan. Boleh. Tapi Ambo kecen Pak, Ambo Avanza ku setirnya sebelah kiri. Biasa setir kan sebelah kanan. Ambo ingin modif, setirnya sebelah kiri. Kemudian tolong dibuat di belakangnya itu, bangkunya itu tidak seperti yang ada di pasaran. Otomatis ini dibuatkan enggak oleh perusahaan Pak? Kalau dibuatkan oleh perusahaan dan dibuatkan dulu modelnya dan kita indennya mungkin sampai 6 bulan, maka jangan pakai akad salam. Kamu mau buat meja itu enggak ada di pasaran. Mungkin awak ingin meja yang kayunya kayu jati dari Brazil. Yang do kayu jati dari Indonesia, yang itu bajak dulu di Amerika kan Pak. Maka butuh enggak waktu. Maka di situ jangan pakai akad salam. Nanti kita bahas. Nama akadnya baik istisna. Ya, untuk barang-barang yang sifatnya pesanan. Yang ketiga, barang diserahkan ya di waktu, barang diserahkan pada masa yang akan datang, ya. Kemudian jatuh tempo paling singkat dan lama tapi tidak ada keputusan. Maksudnya apa di sini Bapak Ibu? Dalam kategori jual beli salam, masa jatuh tempo itu berdasarkan kepada illa antakuna tijaratan antaradin minkum, di mana kita mau bersepakat dan itu tidak memberatkan. Tapi kalau COD ada pilihan enggak Bu jatuh temponya? Kalau apa namanya? Ibu pernah belanja di Shopee Pay Later tak? Shopee Pay Later. Iya kredit. Nggak ada. Kalau nggak ada, nggak usah kita angkat kasus. Ini yang ada aja kita angkat. Patang Bu mengaji di daerah Tamang Bu, itu banyak yang pakai pay letter. Baru kita angkatkan kasusnya. Lanjut dulu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bai al istisna itu adalah artinya jual beli yang dilakukan terhadap barang yang memiliki spesifikasi khusus, sehingga Bapak Ibu harus menginden dulu karena barang itu tidak ada di pasaran. Contoh yang saya sampaikan tadi adalah jual beli mobil dengan spesifikasi berbeda, jual beli meja, jual beli yang lain yang perlu dibuatkan dulu Bapak Ibu, maka pakailah akadnya namanya bai al istisna. Apakah pembayarannya harus cash di awal? Tidak. Boleh DP. Boleh DP. Apa kan untuk kauto contohnya? Ambo tu kauto ingin balioto Pajero warna iko, dia warnanya ndak dulu ke orang dealer. Inden dulu awak, ya, dibuain dulu Pak dengan warna yang Pak minta. Ini tanda jadinya ambo agia 50% dari harga mobil.
Kalau harga mobilnya adalah 300 atau 500 juta, ibu bayar dulu 250 juta. Itu namanya istisna. Kapan nanti dilunasi? Dilunasi adalah ketika barangnya sudah sampai. Lalu kalau terjadi kerusakan dalam Islam bagaimana? Kerusakan tetap ditanggung oleh penjual. Tetap ditanggung oleh penjual. Rukunnya yang pertama pembeli, penjual, barang yang ditempah ini barang yang butuh dibuatkan dulu ya Bu ya. Kemudian harga, kemudian sirat. Sirat itu artinya adalah ijab dan qabul. Paham Ibu sampai di sini ya? Nih, kita lanjut. Ini dasarnya. Nabi SAW pernah memerintahkan seorang wanita agar budak laki-lakinya membuatkan mimbar bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mimbarnya itu tidak ada di pasaran seperti itu. Dan Nabi mengatakan mimbar ini lebarnya dan bentuknya, mimbar Nabi itu seperti apa Bu? Ibu yang sudah pergi haji dan umroh, itu kan ada mimbar Nabi. Mimbar Nabi itu ada tongkatnya ya Pak ya. Ada tongkat. Kemudian mimbar Nabi itu tidak seperti mimbar biasa bagi kita di Sumatera Barat ini. Dan itu terbuka Pak. Seperti batangga kate. Bajanjang. Nah, ketika Nabi menyuruh wanita, seorang perempuan agar yang memiliki budak laki-laki untuk membuatkan sebuah mimbar, maka itu menjadi ibarat dan pengkiasan bahwa boleh dibuat akad bai al-istisna terhadap barang yang belum ada di pasar yang butuh untuk dibuat. Budak. Aku budak contoh Ustaz. Itu hadis nama sebut Bu. Ini budak nak boleh tak Pak? Perbudakan lagi Pak. Beda budak dengan perbudakan. Kalau budak itu kategorinya dia betul jelas diperjualbelikan orang. Orang yang diperjualbelikan dan selama dibeli maka tuannya berhak atas dirinya untuk keperluan apa saja. Nanti kalau tidak perlu lagi boleh lagi dijual. Ini yang dipahami dalam kategori budak. Makanya di dalam kategori penerima zakat itu ada orang-orang yang di dalamnya masuk asnaf yang 8, yaitunya gunanya untuk memerdekakan budak. Karena di dalam Islam itu tidak boleh ada budak dan tidak boleh ada perbudakan. Perbudakan itu artinya adalah orang yang dipekerjakan di luar batas kemanusiaan, Pak. Itu perbudakan namanya. Orang yang dipekerjakan di luar batas kemanusiaan, dipekerjakan dengan pekerjaan yang begitu besar, dengan tanggung jawab yang begitu tinggi, tetapi gaji dan kesejahteraannya tidak seimbang dari tanggung jawab yang diberikan. Nah, ini pemahamannya. Ini contoh yang pernah ada pada masa Nabi. Ini penjelasan terakhir saya berkaitan dengan jual beli COD. Di sini ada Allah Rasulullah menyampaikan kali bil kali. Rasulullah melarang jual beli di mana penjual dan pembeli sama-sama tidak tunai, ya, dalam artian jual beli dalam kategori berhutang. Ini yang perlu saya jelaskan berkaitan dengan COD. COD boleh dengan syarat satu, ibu membeli barang dengan COD tidak terjadi akad secara online. Paham Ibu? Kalau ibu terjadi akad secara online, pada saat itu sudahkah ibu bayar? Belum. Apakah penjual sudah menyerahkan barangnya kepada kita? Belum. Berarti jual beli atas dasar hutang. Itu yang disebut dengan kali bil kali. Kali bil kali itu artinya adalah jual beli yang pembeli masih berhutang, yang penjual masih berhutang. Untuk beli COD, dalam penjelasan para ulama dan penelitian-penelitian para akademisi menunjukkan penjelasan itu bahwa
ibu tidak membeli secara langsung di dalam media aplikasi online. Tapi kapan ibu membelinya? Ketika barang sudah itu. Tapi tidak diagen bu. Beku kurir magian kawan. Kau barang ibu. Itu apa istilah? Maka menurut para ulama, untuk jual beli COD dibolehkan ketika kurir menyerahkan uang barang, maka pada saat itu kita menyerahkan uang, lalu disitulah terjadi akad jual beli. Walaupun yang kita beli bukan barang dari kurir, tapi kurir adalah orang yang menerima amanah untuk sampainya barang kepada kita. Wakalah boleh. Tetapi kalau seandainya ibu jual beli dengan sistem COD berlangsung secara online, saya beli, lalu si penjual mengatakan dalam aplikasi itu dijual, sedangkan barang belum sampai dan uang belum diterima, maka kedua-duanya dalam kategori jadah waktu berhutang dalam 1 minggu atau 2 minggu. Sebaiknya ini dihindari bagi ibu yang jual beli dengan cara. Tetapi menurut para ulama, COD itu menguntungkan untuk menghindari penipuan kepada pembeli. Kadang-kadang awak bayar dulu, barangnya tidak tiba-tiba pak. Awak salam dulu pak. Salam itu kan pembayarannya di awal cash itu pak. Kita beli di awal secara cash, katakan jilbab bagi ibu, lalu barang itu enggak datang-datang kepada kita, padahal kita sudah bayar secara. Tetapi ketika dilakukan secara COD, barang itu bisa kita lihat dan bisa kita bayar di saat sampai barang itu kepada kita, maka itu jual beli yang jauh lebih dekat, tetapi dengan ketentuan tidak terjadi akad jual beli secara online. Kalau terjadi akad jual beli secara online, otomatis jual belinya terlarang. Tidak disebut jual beli, karena jual beli tidak boleh berada pada posisi hutang dari kedua belah pihak. Sampai situ ibu paham? Silakan bapak ibu. Silakan pak, kalau ada pertanyaan. Ya pak. Kita transfer. Baik pak. Meminum sebentar ya pak. Ambo melihat tujuh pak. Bo pesan barang dialamatkan ke UIN Bukit Tinggi. Ambo ada di situ. Teleponnya titip saja di Sapam di Cembok. Ibu ya. Lalu beku pitinya ada. Pitinya ambo kirim melalui rekening mudah. Tapi ambo sampai di situ, katiko apa menitip barang di Satpam dan ambo kirim, berarti itu kitalah tak jadi jual beli ya pak. Berarti kita sudah melakukan jual beli walaupun kita tidak basuh. Itu bahasa dalam kategori bahasa orang pasahnya itu pak. Maksudnya orang kurir. Menurut penjelasan para ulama, Bapak Ibu, jual beli yang dilakukan dengan cara COD dengan kasus yang disampaikan oleh Bapak tadi, pada prinsipnya dibolehkan, tetapi bukan dalam bentuk kategorinya seperti ini. Ada penjelasan dalam fikih sunnah, itu Sabik pengarangnya. Ketika tidak disebutkan dalam akad jual beli antara penjual dengan pembeli walaupun tidak berjabatan tangan, tetapi disebutkan itu dalam bentuk jual beli dan barang diterima dan uang diserahkan, maka itu sudah disebut sebagai akad jual beli. Sama begini bu, ibu kalau pai balanjo ke pasar ke mana menyitung ke Ramayana, ada enggak orang yang menawarkan barang ibu? Tidak ada yang menawarkan, cuman yang ada di situ bandrol harga, betul nggak pak? Cuman bandrol.
Biasanya yang menawarkan ke pasar bawah apa ya? Amai-amai menggali lado, itulah itu. Itu yang menawarkan. Tetapi itu tidak langsung penawaran, cuman menawarkan di situ dalam bentuk harga. Pertanyaannya adalah ketika dia dibanderol dari harga yang dituliskan pada barang, apakah itu disebut penawaran? Iya. Itu disebut penawaran. Walaupun kita pada saat itu tidak bertemu dengan orangnya langsung. Aqua, SMS, harganya 8.000. Kita tidak pernah bertemu dengan orang itu, Pak. Cuman kita hanya bisa melihat bandrol harga SMS itu adalah 8.000. Apakah ini sudah termasuk penawaran dari pihak yang menjual? Sudah. Apa buktinya penawaran? Harga SMS ukuran segini itu adalah 8.000 rupiah. Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan itu. Ada lagi, Bu? Iya, Bu. Iya. Transfer ya, Bu. Ya. Itu kan cara menaruh barang, Bu. Yang Ibu kan sudah melakukan akad dengan dia. Cara naruh barangnya kalau saya tadi taruh di kalau Ibu tadi lempar aja ke balik pagar. Ya, asal tidak akan pecah. Saya barang itu tiba di situ. Nah, itu kan cara naruhnya, Bu. Ya. Tetapi cara naruh itu tidak berkaitan kan dengan akad? Tidak. Yang berkaitan dengan akad itu adalah Ibu dengan pihak kurir sebagai wakil dari produsen yang mengantarkan barang kepada Ibu. Silakan Pak, nanti taruh aja di balik pagar. Di situ ada di tong sampah saya, taruh aja di tepi itu. Yang jelas nanti saya bayar dan kita sudah terjadi transaksi jual beli ya, Pak. Hah? Iya, Bu. Sebenarnya para ulama, kalau Imam Malik itu lebih simpel juga. Sebenarnya kalau sudah dibayarkan uang, di situ katanya sudah ijab kabul. Tetapi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lebih mendetail dia. Karena ini berkaitan dengan kita tidak bertemu, kan tidak bertemu itu dong. Hanya berkaitan dengan suara, kan ya, Bu? Maka sebaiknya dipertegas bahwa sudah terjadi akad jual beli. Tapi kalau ambo basobok jo apa, ambo baik sampai apa mau ukur baju, bukan ambo baju ko cepak. Ko Ustaz, salah saya Pak lah, ko piti apa, ko barang Ustaz. Itu tidak perlu ambo sampai. Kita lah jual beli ko Pak, tidak perlu disampaikan di situ. Karena ambo jo apa lah basobok. Majelisnya ada bertemu secara langsung. Tapi kalau seandainya dengan telepon atau mungkin melalui apa namanya tadi, melalui video call, ya, itu para ulama lebih cenderung bertegas dengan kalimat akad bahwa sudah terjadi jual beli. Apa susahnya Ibu menyampaikan itu? Memang kita berjuang lambek-lambek kok, Bu. Ya, berjuang syariah itu lambek-lambek. Samo dulu ketika di Kamang, Bu, itu Pakan Senayan, itu pernah kita lakukan pembinaan menjadi pasar syariah, Pak. Pasar syariah Ustaz tahun 2000-an balik. Heran loh. Pasar syariah kok? Pasar syariah itu indikatornya 10. Satu, barang yang diperjualbelikan tidak boleh barang haram. Dan kedua, penjual dan pembeli itu melakukan akad jual beli sesuai dengan ketentuan syariah. Tidak boleh menawar barang orang lain ketika kita sedang menawar barang itu. Ya, Bu ya. Nah, yang ketiga, tidak boleh terjadi transaksi ketika pelaksanaan khutbah Jumat bagi bapak-bapak. Ya, bapak ibu-ibu silakan. Ibu silakan jual beli sama ibu-ibu. Tapi pak-pak sama pak-pak dengan ibu-ibu, baik itu penjual ataupun pembeli, itu tidak boleh. Transaksi yang terjadi ketika pelaksanaan sholat Jumat, maksudnya mulai dari khutbah, Pak, bukan dari sholatnya saja. Itu kadang-kadang kan sholat saja, khutbah kan tidak ada.
Nah, ini sebenarnya dari khutbah sampai solat. Kadang-kadang orang awak ku pandai bakilah pak. Dek rami orang baru sebentar lah solat Jumatnya mah khutbah beko selah. Wak penting solatnya khutbahnya bisa dengar dari kadai. Tak benar tu. Ya bu ya. Nah, itu muncul statement orang bahwa pasar syariah itu tidak ada. Jadi memang kita harus bertahap dalam pembinaan. Termasuk yang Bu sampaikan tadi. Kadang-kadang kurir tidak memahami. Disitulah kita lakukan pengajaran dan pembinaan secara langsung. Mau paham tidak paham bukan urusan kita Bu. Ya Bu ya. Silakan kalau ada lagi Bu. Iya Bu. Sebenarnya banyak di agama perintah yang halal daripada yang haram. Iya Bu. Sebenarnya tidak susah, belum terbiasa. Apa Bu? Oh, memang ini tantangan Ibu. Kadang-kadang Ibu dulu Bu zaman Ambo mulai kuliah dulu, itu orang yang pertama berjilbab itu dianggap so alim Pak. Lalu berjalan assalamualaikum, so alim. Karena pada saat itu belum terbiasa. Kalau kini kalau ada orang balimo berjalan itu perampik lah berjilbab ni. Orang yang indah. Mungkin ya, atau mungkin lah balimonya lah berjilbab. Kalau ada orang sarati orang, mungkin 98% lah berjilbab perempuan hari ini. Tidak ada orang membilang itu ya Pak. Tidak ada orang membilang yang seperti yang terjadi di awal. Karena itu kebiasaan. Kenapa kita tidak membiasakan juga seperti ini? Apa susahnya Ibu mengatakan, baik Bu, Pak, barang ambo taruh saja beko di balik pagar, nanti piti ambo transfer dan alhamdulillah lah terjadi akad jual beli Pak. Ajak usai Bu sebiar akad jual beli. Betul lalu akad kecilnya beko, akad aku lah. Lah terjadi berarti kita telah terlaksana jual beli ya Pak. Ya Bu katanya. Selesai Bu. Iya Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut dengan al-jihadu wal iktisadi. Contoh Bu ya, 2003 balik dulu Ambo pertama kali merintis koperasi syariah di Solo. Ya. Itu banyak yang nentang Bu. Bahkan pemerintah waktu itu melalui Koperinda menyatakan bahwa jangan dibuat koperasi syariah nanti rugi. 2003 balik. Yang pertama kali kita syariahkan SMA 1 Kota Solo koperasinya. Nah, sampai waktu itu Bapak Ibu belum ada orang mencoba membuat koperasi syariah. Kita mencoba dan semua anggota sepakat. Alhamdulillah sekarang asetnya sudah lebih dari 2, berapa miliar itu kemarin asetnya. Artinya apa? Sesuatu hal yang mungkin belum terbiasa, kita harus berupaya membiasakan. Dulu orang Minang Bu, nan Palusi dulu tidak berjilbab namanya Bu. Batang kulua. Iya tangkulua namanya Pak. Tangkulua. Tangkulua tu tidak tertutup dah dor Pak. Tangkulua tu baa molenya ku hang. Moleko saja. Ya Pak. Dalam An-Nur 31 Al-Azhar 49 yang menutup aurat itu akan menutup sampai ke dada. Kan begitu penjelasan Al-Quran. Nah, balambek-lambek sampai kini tidak ada ibu-ibu nak pakai tangkulu alai. Seratu-ratu lah memakai jilbab. Balambek-lambek Bu. Tapi kalau tidak diupayakan memang tidak akan pernah ada hasil. Tapi kalau kita upayakan berlambat-lambat, insya Allah lambat ataupun cepat itu akan ada hasil. Semua di Kambang tu gadai tidak boleh sampai. Kita ganti dengan baik al-wafa, jual beli dengan berjangka. Nanti setelah dijual balik kambo. Tentu apa kamu gadain sawah kambo 10 juta. Dalam agama kan tidak boleh ambo membuat sawah tadi tu. Ya Bu ya, Pak ya. Kini kita ganti akadnya tidak gadai tu Pak. Apa jual sawah tu kambo 10 juta. Yang waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun ambo jual balik kapak seharagolan samo. Nah, banyak yang protes. Tapi kini dan beberapa hari yang lewat itulah banyak yang minta akad. Ustaz, minta akad baik al-wafa, jual beli berjangka. Jadi lambat-lambat Pak.
Itu ambo rintis ketika itu sampai tahun yang lewat ambo menjelaskan tentang gadai. Memang banyak protes Pak. Iku baca ronyo Ustaz, lalamu gadai dulu hetong gadainya rupiah. Rupiah zaman dulu tuh berapa Ustaz Tuhan? Kalau kini berapa rupiah Bu? Bu yang pakai rupiah lah. Nah ada rupiah. Biasanya orang Seisuap pakai rupiah Bu. Kini kabarnya rupiah lah sampailah hampir mendekati 20 juta cik rupiah kini. Dan tak lebih. Nah, dulu harga rupiah mungkin 3 jutanya. Sekitar 3 atau 20 tahun yang lalu. Kini ini menggadaikan dalam bentuk rupiah. Tentunya membayar lebih Pak kalau ingin ditebus. Betul tak Pak? Nah, biasakan Bu. Biasakan. Walaupun kita hidayah itu tidak harus diterima Bu. Nabi saja tidak bisa kasih hidayah kepada pamannya. Betul tak Pak? Ibu kalau menyampaikan yang baik kepada orang, terima atau tidak diterima itu bukan urusan kita itu. Yang urusan kita hanya menyampaikan. Diterima atau tidak itu tidak ada urusan kita. Itu hidayahnya dari Allah. Nabi aja Bu tidak bisa ngasih hidayah sama pamannya. Nabi Nuh nggak bisa ngasih hidayah sama istrinya. Ya kan Pak Bu ya? Nuh itu kan Nabi Soleh, istrinya itu adalah durhaka, nggak bisa. Anaknya Kan'an nggak bisa Pak. Tapi apakah Nuh mengajak, menyampaikan. Tapi persoalan dia mau itu bukan urusan. Dakwah bukan merubah orang, tapi dakwah hanya menyampaikan. Berubah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu. Lazan Pak. Surah Iqomah itu. Demikian perbanyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Allahumma muwafiq ila aqwamit thoriq bila fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.